Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Kementerian Agama memvalidasi data calon jemaah haji untuk mendapatkan prioritas vaksin virus corona. Total terdapat 158.000 calon jemaah haji yang telah divalidasi oleh Kementerian Agama, di mana data tersebut pun telah dapat diakses oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun belum mengetahui apakah pemerintah Arab Saudi akan membuka akses ibadah haji tahun 2021, namun pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah antisipatif jika pemerintah Arab Saudi kembali membuka akses ibadah haji. Langkah tersebut berupa vaksinasi terhadap 158.000 calon jemaah haji prioritas. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Agama Yakut Kholil kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Surat tersebut berkaitan dengan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji. Program vaksinasi didorong untuk mengantisipasi bila Arab Saudi membuka kuota haji bagi Indonesia tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Sebagai informasi, pada tahun 2020 lalu Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Arab Saudi pun hanya membuka pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Arab Saudi saja. Pada akhir tahun 2020, Arab Saudi kembali membuka akses bagi jemaah umroh. Namun akibat naiknya kembali kasus COVID-19 di Arab Saudi, akses kembali ditutup bagi 20 negara termasuk Indonesia. Validasi data akan terus dilakukan untuk memastikan jemaah haji yang telah melunasi biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH mendapatkan prioritas vaksinasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, vaksinasi calon jemaah haji, antisipasi kuota kembali dibuka. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Farid Al-Jawi yang merupakan Sekjen DPP Ampuri yang merupakan Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Farid. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David, apa kabar? Kabar baik juga Pak Farid, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Farid, tadi dari informasi yang sudah kita sampaikan di mana Kementerian Agama ini sudah memvalidasi data calon jemaah haji untuk mendapatkan prioritas vaksin virus corona. Sebelum melakukan validasi, apakah ini jawaban dari usulan sebelumnya dari Ampuri atau dari beberapa pihak lain, Pak Farid? Oke, terima kasih Pak David. Yang pertama, kami menyambut baik langkah komitmen pemerintah untuk memvaksin lebih awal bagi calon jamaah yang sudah masuk dan terdaftar di tahun lalu. Memang kami 2 bulan yang lalu bersurat kepada pemerintah agar jamaah yang sudah masuk porsi tahun ini, artinya antrian tahun lalu, supaya divaksin lebih awal, tidak menunggu ketentuan pemerintah berdasarkan statement ke Departemen Kesehatan. Nah, kenapa ini penting? Karena persiapan haji itu memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 3-4 bulan. Data yang kami terima, sekitar 14.000 jamaah calon haji khusus itu sudah masuk di daftar prioritas dari 158.000. Tentunya masyarakat harus tahu bahwasannya haji khusus ini, ya sesuai dengan undang-undang, itu sekitar 8%. Ya, 8% dari total kuota, yaitu 231.000. Artinya dari 231.000 kalau 8% berarti 17.680. Ya, dari 17.680 yang sudah terverifikasi 14.000. Itu belum termasuk petugas. Begitu Pak David. Baik. Sementara sisanya seperti apa Pak Farid? Ya, jadi kalau menurut perhitungan berarti kan sisanya sekitar 3.000-an. 3.000-an petugas sendiri totalnya sekitar 2.000-an, ya. Berarti yang belum terverifikasi itu 1.000. 1.000 ini ya kemungkinan masih ada update data terkait nomor induk kependudukan, ya, nama, nomor porsi, alamat lengkap. Nah, itu juga sekarang masih dalam tahap verifikasi di Kementerian Agama. Baik Pak Farid, bisa diperjelas lagi tidak Pak? Tadi Anda katakan ini untuk haji khusus begitu Pak ya, jemaah khusus. Bagaimana dengan yang reguler Pak Farid?
Ya, jadi kalau yang reguler tentunya pemerintah yang berhak untuk memberikan statement Oke. kepada masyarakat. Jadi kami hanya bisa memberikan jamaah haji khusus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi kalau dari 158.000 yang sudah divalidasi, ya tentunya di haji biasa totalnya sekitar 14.400. 144.000, maaf. Ya. 144.000. Baik, khusus untuk dari haji khusus yang sudah Anda sebutkan tadi, mekanisme pemprioritasannya seperti apa, Pak? Apakah ini yang lansia lebih didahulukan ataupun mungkin ada beberapa kriteria tertentu? Mengenai kriteria, berdasarkan pertemuan kami dengan Pak Menteri Agama beberapa waktu lalu, beliau mengatakan bahwasannya akan mengumumkan pada tanggal 8 Maret 2021. Tentunya ini juga menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi. Sekarang pemerintah Indonesia, ya, dalam hal ini Kementerian Agama membuat tim khusus, ya, tim khusus penanganan haji di masa pandemi. Jadi tim khusus ini yang akan memverifikasi kriteria jamaah berdasarkan usia, berdasarkan kesehatan, dan berdasarkan pertimbangan lain. Nanti akan diumumkan kepada masyarakat kriteria tersebut, termasuk dari haji khusus. Tentunya sudah sama-sama kita ketahui, nomor satu adalah prioritas kesehatan. Ya, karena memang untuk jamaah haji Indonesia usianya rata-rata tua, di atas 60-70, yang memang resiko penyakitnya tinggi, ya mungkin kita belum tahu ketentuannya. Menurut kami itu tidak menjadi prioritas untuk yang penyakit resiko tinggi. Karena pemerintah Saudi juga berharap perlindungan terhadap warga negara Saudi ya sendiri, karena datangnya tamu-tamu ini kan membawa berbagai macam masalah tentunya jika tidak diawasi dengan baik. Iya. Pak Farid, bisa diperjelas lagi Pak untuk lansia tadi, Pak Farid, tadi Anda katakan lansia ini tidak memiliki resiko kesehatan tinggi begitu. Ketika mereka masuk ke dalam kloter ini yang memang terdaftar di tahun sebelumnya dan memang wajib atau diikutkan di tahun ini. Ketika mereka termasuk dalam kloter tersebut, tapi di sisi lain mereka memiliki penyakit yang berisiko tinggi, terutama dari lansia yang cukup rentan yang Anda sebutkan tadi. Apakah ini masuk ke dalam kategori tidak Pak nantinya? Maaf, tadi saya mengatakan bahwasannya lansia itu tidak menjadi prioritas. Oke, baik. Jadi saya mengacu begini, kalau umroh sekarang usianya sudah bisa 18 sampai 60 tahun. Baik. Mungkin kira-kira gambaran haji juga usianya sama. Tentunya kalau haji pemeriksaan kesehatannya kan lebih ketat. Nah, nanti kalau memang seandainya usianya di bawah 60 tapi penyakitnya memang juga sudah banyak, itu tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Mungkin dicari yang lebih muda dan sehat begitu. Namun kita tetap menunggu apa yang menjadi keputusan pemerintah mengenai kriteria tersebut. Tapi ini secara garis besar begitu Pak ya, lebih diprioritaskan bagi calon jemaah haji yang berada di bawah umur 60 begitu, terkait juga dengan risiko tadi, dengan catatan ketika berumur di bawah 60 ini tidak diikuti oleh penyakit yang berisiko begitu. Betul, komorbid. Baik. Tapi dari bahwa Ampuri tadi juga sempat Anda singgung Pak Farid, sebenarnya berapa calon jemaah haji yang ditangani oleh Ampuri yang akan mendapatkan vaksin? Apakah ini termasuk dari yang sudah Anda sebutkan tadi di haji khusus atau ada perhitungan tertentu tidak Pak? Berdasarkan catatan kami, jamaah haji anggota Ampuri dari kuota yang diberikan 17.000 dikurangi petugas 5.000, Ampuri sendiri memiliki sekitar 5.300 jamaah calon haji yang kemarin tertunda. Ya. Kami sudah berkirim surat kepada anggota kami untuk mendaftarkan ya para jamaahnya yang bersedia berangkat tahun ini. Tentunya ini menjadi data yang akurat bagi pemerintah. Seandainya mereka siap, ya mereka mendaftarkan, nanti akan difilter lagi dengan ketentuan pemerintah. Nah, kita belum tahu jumlah detailnya berapa. Sekarang kondisinya sekitar 5.400. Kita sudah bersurat, insya Allah minggu-minggu ini ada jawaban dari setiap perusahaan yang
sanggup, ya artinya sanggup, bersedia, dia membuat surat pernyataan. Jangan nanti kita kasih, kita alokasikan layak, tapi jamaahnya sendiri tidak bersedia. Nah, ini menjadi kendala nantinya. Baik, tapi respon sampai sejauh ini seperti apa Pak Farid ketika informasi ini bergulir dan masih membutuhkan kepastian begitu. Respon dari jemaah haji yang memang apakah mereka bersedia, antusias tidak untuk melaksanakan haji di tahun 2021 ini di tengah kondisi pandemi, Pak Farid? Menurut saya mereka tetap antusias ya, karena mereka juga antrinya sudah begitu lama. Dari data yang masuk kita baru menerima sekitar 60% yang menyatakan bersedia dari anggota kami. Baik, Pak Farid, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba bahas, dan ini juga masih menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi, apakah dibuka atau tidak, ini sebagai salah satu langkah antisipasi begitu. Nah, jika memang di Arab Saudi ini untuk kasus COVID-19-nya terus mengalami peningkatan ketika tidak dibuka di 2021 ini, apakah ini akan tetap menjadi prioritas di 2022 di tahun mendatang? Nanti kita akan lanjutkan Pak Farid, dan pemirsa bersama kami, Bang Rify akan segera kembali sesaat lagi.